wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Nyontek Teknik. Hari ini depan saya ada CBR All ya. Ini kemarin saya minta ganti kiprok, soalnya udah ngetruk banget. Kiproknya dingin terus, nggak ada pengisian ke aki. Jadi saya beli baru nih kiproknya. Untuk selanjutnya, untuk sebelumnya kita pasang aki dulu ya. Jadi bakar pasang gini. Nah, cek lagi ya. Oke, kenceng. Bismillahirrahmanirrahim. Kiprok. Ini kodenya ya. Ini kode yang pas buat CBR All, karena sininya serinya KGH. Ini tengahnya SH714AA ya. Ini aslinya mungkin punya CS1 karena bukan KPP, ini KGH ya. Oke, kita pasang aja. Mudah-mudahan jadi ya. Gini nih. Oke, untuk sebelum pemasangan nih buat teman-teman CBR All ya yang punya CBR All juga. Ini saya mau tanya nih. Ini kabel kemana ya? Ini nih. Ini kabel kemana ya? Karena di sini 4, udah bener kan? Ini memang bener nih. Kayaknya di sini. Kemarin sih di sini ya naruhnya. Sini, baru dicolok, tapi sebelum ini kita colok dulu ya. Oke, kita pasang, kita coba start. Oke, kita nyalakan ya. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini jadi ya. Kita selang waktu kita tunggu dulu sampai 20 menit ya, 20 menit atau 15 menit untuk memastikan ininya benar-benar mengisi ke aki atau enggak ya. Karena ini perlunya, ini harusnya ini hangat teman-teman. Kalau normal ini hangat nih, tapi kalau nggak normal ini dingin aja ya. Nah, kalau dingin terus dia itu tandanya ini mati nih, kalau nggak rusak kiproknya. Oke ya, tunggu aja.
Oke, selang waktu ini udah 10 menit ya teman-teman ya. Ini udah terasa hangat, jadi positif ini udah terisi mengisi kaki ya. Kita juga perlu perhatikan untuk kedipan lampunya ya. Kedipan lampu ini juga pengaruh teman-teman kalau ke pengisian ke aki. Nah, dia masih berkedip ya. Coba kita cahaya lampunya bisa diperhatikan ya, kedip-kedip dia. Nah, ini perlu dipertanyain nih, ini dari mana nih? Kita tunggu aja. Kita tunggu. Sebenarnya aki ngisi dia. Oke. Oke, kita matikan. Coba kita. Oke. Untuk selanjutnya saya juga mau pasang itu ya, voltmeter ya. Karena kemarin ini akinya sempat ngedrop di jalan, jadi nggak tahu isi voltalitasnya, nggak tahu ngisi apa enggak. Kalau pakai ini kan bisa kelihatan tuh aki jalan atau enggaknya. Oke, kita coba mau pasang, tapi untuk sebelum pasang ini kita harus bongkar tangki dulu nih, soalnya saya mau pasangnya di jalur kontak. Sebenarnya ini bisa dipasang di mana aja, di soket sini nih, di bawah lampu, soket yang di ini switch rem. Nah, di sini juga bisa. Pokoknya di antara jalur-jalur lampu ini bisa juga ya. Karena cuma 2 jalur, plus sama min. Nah, yang merah ini plus dan yang hitam ini min. Oke, kita coba bongkar ya. Ini dulu gitu. Oke, dan ini cara bukanya ya. Kita bisa lihat tuh dalamnya. Mana nih? Ini ada soket ke urung. Dan yang mana nih? Kabel ke ini kabel kontaknya udah di jumper nih. Ini kabel kontaknya nih.
Ini kabel kontak nih. Ini kabel kontak tuh urutan kedua dari ini ya, 1 2. Nah ini nih, yang ini kita lepas aja. Nah ini nanti yang hitam dia nempel di sini. Ini dilepas. Oke, terlepas ya. Dan sebelum itu ini perlu dilepas juga ya teman-teman ya. Ini nih soket-soket yang di dalam ini, susnya itu perlu dilepas jadi biar rapi. Dilepas dulu. Oke, karena ini tempat soketnya keras sekali ya teman-teman ya. Mungkin karena waktunya juga udah terlalu sore, kita langsung pasang aja di anunya aja deh. Nah ini nih, yang merah, yang plus. Kita coba dulu. Nah, plus merah atas. Ini lubangnya. Oh ini. Oke. Nah, di sini. Plus merah atas. Oke. Oke. Dan ini mainnya ini masa bisa ke sini ya. Coba. Oke, di sini. Kita bakal coba dulu tes. Oke. 12. Diambil kalau nggak ke min ya, coba ke min ya, soalnya tadi yang masa yang min ini kalau taruh di bodi nih ikut ke coil dia nggak mau, dia nyala terus. Tiap motor beda-beda kali. Buka lagi. Ini minnya nih. Oke, dan kita coba masukin. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau di sini nyala juga dia. Nggak mau minnya nggak mau di sini. Coba kita ambil yang ini, plusnya kita ke yang kabel hitam ya, kabel hitam kontak yang merah ini. Kita ke kabel hitam kontak.
Nah ini terus coba ya. Nggak mau juga dia teman-teman. Jadi kayaknya sih bener yang tadi ya. Coba dulu. Ini soalnya jalur kontaknya kok udah cabang 3, dia udah jumper ya. Nah yang ini ke atas. Set. Set. Oke. Ini saya ambil di sini aja deh, coba pakai kunci L. Oke, kita coba masanya, kita nempel dulu ya. Ambil yang dari koil aja deh. Handel banget sih. Bismillah. Ya kok nyala terus ya.
Terus saya ambil yang dari sini aja deh. Oke, ini udah jadi ya, ini flow voltmeternya. Berarti ini nih, ini kabel yang plus maunya ke yang hitam, dan yang hitam ini ke coil, ngikut ke coil, buat coilnya dimasak. Oke ya, kita pasang kencangin aja. Oke, kita ulang, kita rapihkan. Kalau udah ketemu, mau juga aneh tadi kok. Oke, kita lanjut lagi. Harus dipotong lagi. Ini kabelnya kecil soalnya ya. Tuh, mudah putus. Ya Allah, kenapa tidak mau lagi? Bandel banget kabelnya nih, kabel banget sih. Jadi ini harus di yang panjang nih. Nah, panjang.
Halo. Mudah-mudahan jadi. Ayo, Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita coba ya, bisa dilihat ya, 11,6 isi akinya. Kita matikan, dia juga ikut mati. Kita pasang dulu. Oke. Oke. Dari sini saya bakal jelaskan ya. Ini kabel voltmeter ini cuma dua ya. Ada yang 3 jalur, cuma saya nggak tahu Kak yang satu jalurnya kemana. Mungkin ikutnya 2 ke kontak, yang 1 ke masa. Itu yang 3. Ini soalnya 2, 1 yang merah ini. Kabel warna merah ini yang dari voltmeter itu ngikut jalur kontak yang warna hitam. Yang kabel warna hitam, kabel kontak tapi yang warna hitam, bukan yang merah ya. Dan yang kabel hitam dari voltmeter ini itu ngikut di sini, masanya punya koil, bautnya koil. Oke ya, gitu saja, cukup sekian, kita langsung pasang-pasang aja tangki sama tangkinya karena udah larut sore ya guys, teman-teman. Ini menerangkan lampu ini berkelangan. Orang kok bisa orang muruk sih lampu kan? Ini sebenarnya bukan karet aslinya nih ya, bukan karet bawaannya. Memang kayak gini karetnya, begini. Nggak apa-apa deh, yuk pasang aja. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, ini udah terpasang ya. Ini jangan lupa keran bensin. Kita lihat di anu ya.
Oke, fix. Kita pasang bodi yang di sini. Kita pasang bodi yang di sini, tapi sambil dorong takinya ini ke depan ya. Tapi agak susah. Jadi ya, oke. Ups. Oh, hampir aja nih ya. Kita coba hidupkan. Oke, teman-teman, sebiar all. Di sini saya jelaskan ya. Ini voltmeter ini 11.5 ini masih di tengah-tengah di antara min sama plus ya, antara bawah aki itu tidak penuh dan tidak rendah ya, tidak drop, tidak lowbat. Bila kondisi voltmeter ini di bawah 10, di bawah 10 poin berapa itu ya, misalnya ada 09.2, nah itu tandanya aki itu sudah drop teman-teman, dan mungkin itu ada kendala di kiprok lagi. Nah, karena ini kemarin kiprok saya sudah ganti kiproknya. Kiproknya saya kemarin udah ganti pakai punya CS1 ya. Terus sekarang mungkin agak mendingan karena udah agak panas ya. Nah, kita bisa lihat juga lampu juga udah cukup stabil lampunya ya. Nah, bisa dilihat ya. Tadi ada 11.9. Tandanya aki sedang mengisi. 11.3 itu menurun ya. Kita lihat. Oke, ini saya fungsikan karburator, mungkin karburatornya kotor ya, atau mungkin efek udah terlalu udah 4 hari kemarin nggak saya nyalain, dan kiprok ini juga masih baru, mungkin karena saya masih rayain dulu. Dimana saya lihat kondisi di voltmeternya ini ya teman-teman ya. Oke teman-teman, saya bayar all, udah begitu saja saran dari saya. Pokoknya intinya kiprok ini kalau tidak normal, kiprok ini dingin aja. Nah, itu kiproknya itu tandanya mati. Bila kiprok ini hangat, cukup hangat tapi tidak panas, nah itu tandanya normal teman-teman. Tapi kalau kiproknya ini panasnya berlebih, nah itu mungkin dari ada konsleting dari kabel-kabelnya atau yang lain, mungkin dari bandingnya. Oke ya. Oke, salam sabar all, salam YouTuber pemula. Jangan lupa subscribe channel saya,
like, share, dan komen agar saya semakin semangat untuk membuat konten-konten berikutnya ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.